sudah membahas ketika terjadi kasus seperti anak yang tidak sekolah, cerita seperti Nina tadi, posisinya sebagai orang tua itu bagaimana. Nah sekarang posisi misal ibu sebagai masyarakat, bagaimana tindakan ibu yang akan ibu lakukan jika terjadi tetangga ibu ada yang seperti cerita Nina tadi yang susah mau ke sekolah. Kalau Bu Dera bagaimana? Memberikan motivasi ya, supaya anak itu mau sekolah Kepada anaknya, ya. memberi motivasi. Memberi motivasi dan ngasih contoh orang-orang yang sukses lah. Dan contoh orang yang sukses pada anaknya. Kalau Bu Popi bagaimana? Orang tuanya dulu memberi pemahaman bahwa anak itu perlu pendidikan. Jadi pendekatan kepada orang tuanya ya. dulu. Kepada orang tua. Orang tuanya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Jadi tadi berdasarkan tanggapan ibu-ibu, yang pertama Bu Ai tadi bertanya kepada anaknya, kenapa tidak mau sekolah, penyebabnya apa, mungkin lebih ke pendekatan persuasif ya Bu ya. Kemudian Bu Dera memberikan motivasi dan contoh orang-orang yang sukses kepada anaknya, itu sama ya Bu ya, hampir sama pendekatan persuasif juga. Kalau Bu Popi ini pendekatan kepada orang tuanya lebih dahulu. Jadi kenapa sih seperti itu gitu ya, jadi lebih ke sebabnya kenapa heart to heart lah ngobrolnya ya sebagai orang tua gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nih selanjutnya Ibu kita akan menonton kisah Aska dan kisah si Geni. Ibu-ibu perhatikan ya, tolong. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi.
Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Jadi Bu, ini mau diulang? Sudah cukup, Sudah Bu. cukup paham ya. Tanggapan Ibu mengenai kedua film tersebut bagaimana? Bagus ya untuk video itu, soalnya memberikan pemahaman, gambaran kepada orang tua agar bisa lebih menjaga anaknya supaya tidak mau diajak oleh orang yang tidak dikenal. Jadi ada beberapa pesan dari film yang barusan kita tonton bersama-sama, yaitu pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika orang tersebut tidak dikenal. Ya Bu ya, jadi dinasehati kepada anak-anak jika bermain di luar, kalau ada orang yang tidak dikenal mendekati dan menegur itu harus hati-hati gitu. Kemudian tolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak jelas. Jika anak ada yang mengajak ke tempat sepi atau tiba-tiba mengajak tidak jelas, misalnya ayo Neng, orang beli es krim yuk naik motor, padahal orang tersebut tidak dikenal, itu juga harus diingatkan kepada anak-anak supaya tidak menerima ajakan tersebut, untuk menolaknya ya Bu ya. Kemudian poin selanjutnya, tolak jika ada orang yang mau mencium, meraba, dan memegang perut, dada, sekitar celana atau rok anak, atau memeluk badan tanpa ada orang tua ya Bu ya. Karena kan pendidikan seksual itu dimulai sejak usia dini. Sekarang mah pendidikan seksual tidak tabu ya Bu ya, biar anak-anak itu nggak bisa mana membedakan ternyata ini tuh tidak boleh gitu ya, sentuhan mana yang boleh, sentuhan mana yang boleh oleh orang tua dan yang tidak boleh oleh orang lain yang tidak dikenal, terutama. Kemudian ajarkan anak untuk berteriak dan katakan tidak mau atau tolong atau lari gitu. Itu diajarkan kepada anak-anak biar kencang suaranya ya Bu ya, jangan diam wae gitu kalau ada anak orang yang mendekati secara tiba-tiba. Kemudian laporkan kepada orang tua atau guru gitu. Kadang kan banyak kasus anak-anak yang terkena pelecehan seksual itu ternyata kasusnya udah banyak, itu karena anak tidak berani untuk melapor kepada orang tuanya. Ternyata kasus ada ketakutan atau mungkin anak juga bingung, tadi aku diapain ya gitu ya. Itu ajarkan kepada anak-anak. Kemudian tolak kalau ada yang memaksa sekalipun orang yang paling dekat seperti orang tua, kakak, pamannya, kakeknya, guru, teman, atau orang yang tidak dikenal. Kalau ada yang memaksa mau pegang anggota badan yang sensitif terhadap anak-anak, usahakan ajarkan untuk berani menolak ya Bu ya. Kemudian anak dibawa konsultasi ke psikolog bila sudah terjadi perlakuan salah untuk pemulihan, diajak ke psikolog ya Bu ya. Bila orang tua sudah tidak mampu untuk menenangkan anak, maka solusi bisa diajak ke psikolog untuk konsultasi. Nah, tadi pesan terakhir ada ingat untuk pengaduan ke polisi ya Bu ya, ingat ke polisi dan ke KPP dan KPPPA pengaduan, tadi ada nomor teleponnya ya Bu ya.
berdasarkan hasil diskusi yang tadi kita dimulai dari apa tadi cerita Nina, ini ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Pertama, ini Bu, cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Ini dulu Bu, sorry. Cara pencegahan kekerasan di keluarga dulu ya Bu ya, sebelum ke masyarakat. Nah, diantaranya itu memahami tumbuh kembang anak. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Satu lagi, cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Siapa Bu yang akan membacakan? Bu kopi aja Bu, nggak kelihatan. Ya. Mangga. Cara pencegahan kekerasan di masyarakat, peduli pada tetangga, pertemuan RT atau Iya, terima kasih Ibu. Nah, betul itu biasakan Ibu sesibuk apapun luangkan waktu untuk curhat dan bercerita jika anak ingin bercerita ke Ibu. Ya Bu ya.